Shalom, kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di acara Kategoria Ministry Komisi Perempuan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh ada, semua hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan. Firman Tuhan menjadi berkat dan remah bagi kami. Firman Tuhan yang hidup itu menghidupkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semuanya. Bagi yang menyampaikan diberkati Tuhan, yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, kuat di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama baca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kekasih Tuhan, apa maksud dari pernyataan Rasul Paulus? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan tidak ingin kita menjadi pribadi yang lemah. Ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi kekuatan kuasa jahat di udara, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari akan pentingnya mengandalkan kuasa Allah, sehingga kita dapat mengadakan perlawanan. Kekasih Tuhan, bagaimana agar kita dapat menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-10, kuat dalam kuasa Allah. Manusia adalah makhluk yang lemah, tetapi kita dapat menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Perintah untuk menjadi kuat dalam hal ini bukanlah menggambarkan kekuatan diri kita sendiri, bukan menggambarkan mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan kekuatan ilahi, melainkan kekuatan ilahi. Doa adalah sarana yang ampuh untuk memperoleh kekuatan daripada Allah. Terkadang Tuhan tidak memberikan jawaban doa atas yang kita alami, tetapi yang pasti Allah memberi kekuatan agar kita mampu melewati segala masalah, mampu menghadapi segala tantangan.
mampu menghadapi segala perlawanan-perlawanan daripada si jahat. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kasih Tuhan akan menjadi kuat. Anak Tuhan yang kuat, yang pertama kuat dalam kuasa Allah. Yang kedua, dalam ayat 11 sampai 17, kenakanlah senjata perlengkapan Allah. Untuk menjadi kuat, maka Tuhan perintahkan agar kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan hanya sebagian saja, tapi perintah Tuhan, seluruh perlengkapan senjata Allah harus kita kenakan. Karena dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah, kita dapat bertahan, dapat mengadakan perlawanan, tetap berdiri, bahkan berdiri dengan tegak. Dalam setiap peperangan, maka senjata sangat menentukan sebuah kemenangan. Begitu pula dalam peperangan rohani. 5 senjata Allah yang harus kita pergunakan, yaitu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk menginjil, perisai iman, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. 5 senjata yang harus kita pergunakan, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Dalam Mazmur 93 yang pertama, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Berbaju sirahkan keadilan. Dalam Mazmur 11 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Di dalam Mazmur 45 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Berkasutkan kerelaan. Di dalam Efesus 6 ayat ke-7 firman Tuhan berkata, dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat ke-8, firman Tuhan berkata, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja kita rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Dengan perisai iman, dalam Mazmur 18:36 firman Tuhan berkata, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Mazmur 3 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, tetapi engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tuhan adalah perisai kita. Tuhan adalah kemuliaan kita. Di dalam Mazmur 28 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan bagi kita semuanya. Tuhan adalah perisai bagi kita, dan hati kita selalu percaya kepada Tuhan. Kita akan tertolong. Kita akan tertolong. Dengan nyanyian kita akan bersyukur kepada Tuhan. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Dalam Yesaya 49 ayat yang ke-2 sampai ke-3, firman Tuhan berkata, Ia telah membuat mulku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku,
Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Kekasih Tuhan, 5 senjata perlengkapan Allah yang harus kita pergunakan: berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirakan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk menginjil, perisai iman, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan? Di dalam ayat yang ke-18, senantiasa berdoa agar kita menjadi kuat dari segala keadaan. Maka Tuhan menginginkan kita agar kita senantiasa berdoa kepadanya. Berdoalah setiap waktu. Berdoalah setiap waktu. Berarti permohonan yang tidak pernah putus-putusnya dan tidak pernah berhenti. Berdoa kepada Tuhan membuat kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya. Dalam Kolose 1 ayat ke-11, firman Tuhan berkata, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kekasih Tuhan, senantiasalah tetap berdoa agar kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, sehingga kita mampu menanggung segala sesuatu dengan tekun dan dengan bersabar. Dalam Matius 11 ayat ke-28, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kekasih Tuhan, doa tidak selamanya melepaskan kita dari masalah, tetapi dengan doa selamanya memberikan kekuatan dalam menghadapi masalah apapun. Dimanapun, apapun, kapanpun, senantiasalah berdoa. Doa cara kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan secara pribadi. Jadikanlah doa sebagai gaya hidup kita, berhubungan intim, berhubungan secara rohani, berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Berdoa adalah membangun mezbah yang lebih baik, yang lebih intim dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, hari-hari ini sungguh sangat jahat. Hari-hari ini di akhir zaman, di mana pandemi masih belum terselesaikan dan terjadi deru perang di mana-mana, biarlah kita tetap senantiasa berdoa supaya ada benteng perlindungan dari Tuhan, ada jaminan daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau kita mau menikmati mujizat-mujizat Tuhan, kalau kita mau menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan, senantiasalah kita harus tetap berdoa. Kalau kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan, mau menikmati pembelaan Tuhan, mau dekat kepada Tuhan, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Doa sangat berkuasa untuk mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Tetaplah berdoa, walaupun karena terlalu sesak, karena terlalu sedih dengan pergumulan kita, karena dengan berat, dengan apa yang kita hadapi, sehingga kita tidak dapat berkata-kata, tapi kita tahu Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Besar. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan, bahkan dikabulkan oleh Tuhan. Tetaplah berdoa. Tuhan tahu isi hati kita yang susah, Tuhan tahu pergumulan kita. Tetaplah percaya, Tuhan sanggup menolong kita. Doa bukan buang-buang waktu dan sia-sia, tetapi doa itu menentukan kemenangan kita dalam menghadapi segala persoalan. Doa menentukan kemenangan kita dan menghadapi segala pergumulan dalam hidup kita, dan iman kita
tetap menjadi kuat dan tetap menjadi kokoh. Doa adalah senjata terbesar kita yang tidak seorang pun dapat mengambilnya dari kita. Doa adalah senjata yang terbesar yang kita miliki, dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengambilnya dari kita. Jangan berhenti berdoa. Percayalah, suatu hari nanti setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan akan dikabulkan oleh Tuhan menurut waktunya Tuhan yang tepat. Doa tidak memiliki kedaluarsa. Doa tidak memiliki expired. Kita tidak tahu kapan doa kita akan didengar atau dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi percayalah, doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan yang tepat dan waktu Tuhan yang indah. Oleh karena itu, tetaplah berdoa. Oleh karena itu, senantiasalah tetap berdoa. Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Kemampuan dan kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Namun kita berseru lewat doa-doa kita, dan kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan pasti mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Satu doa yang kecil dapat mengubah kita secara luar biasa. Doa adalah satu hal yang kecil, tapi dapat merubah satu keadaan yang luar biasa. Lewat doa kita dijangkau oleh Tuhan. Lewat doa kita dijamah oleh Tuhan. Lewat doa kita diberikan pertolongan oleh Tuhan. Lewat doa Tuhan mendengar doa-doa kita dari tempat yang maha tinggi. Lewat doa kita dilepaskan oleh Tuhan dari musuh-musuh kita. Lewat doa Tuhan menjadi perisai dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, bagaimana menjadi anak Tuhan yang kuat? Yang pertama, kuat di dalam kuasa Allah. Yang kedua, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Yang ketiga, senantiasalah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang begitu indah. Firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yaitu Tuhan tetap kuat dalam kuasa Tuhan, dan kami senantiasa mempergunakan senjata perlengkapan Allah. Dan ajar kami Tuhan tetap senantiasa berdoa kepada Tuhan, karena doa adalah senjata kami yang tidak dapat diambil daripada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat doa-doa kami dijangkau oleh Tuhan. Kami dilepaskan dari musuh-musuh kami, dan Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan oleh firman, lewat kuasa firman Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, karena firman Tuhan yang hidup itu Tuhan menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.